Di bawah langit sabana, seekor singa jantan melangkah perlahan di permukaan danau yang tenang. Riak air mengikuti setiap langkahnya memecah keheningan sore. Matanya yang tajam menelusuri setiap gerakan di kejauhan. Pencarian yang tak kenal lelah. Di udara dan di air, pesan-pesan halus melintas. Jejak aroma, getaran kaki, raungan jauh yang hanya dimengerti oleh mereka. Ini bukan sekedar hanya perjalanan, namun merupakan misi tunggal untuk menemukan kekasihnya di tengah cermin air yang menenangkan. Sang raja berjalan sendiri, namun setiap jejaknya berbicara. Kekuatan kesabaran ada pada dirinya. Inilah misteri komunikasi antar hewan. Halo semua, marilah kita berpikir sejenak bahwa di balik setiap kicauan burung di udara dan setiap dengusan kuda laut di lautan dalam memiliki suatu pesan yang tersembunyi, yaitu bahasa yang sebelumnya belum pernah kita pahami. Selama berabad-abad lamanya manusia menganggap dirinya satu-satunya makhluk yang dapat berkomunikasi, menyampaikan emosi, dan membentuk suatu makna. Namun sains mulai mengungkap bahwa hewan pun memiliki caranya sendiri untuk berkomunikasi dengan sesamanya melalui suatu gerakan, warna, bahkan getaran yang halus yang hanya dirasakan sesamanya. Hari ini saya Julian Ken Anderson dengan rekan saya Evan Jonathan dan juga Andri Daniel yang berasal dari Fakultas Teknologi Biologis Universitas Surabaya akan mengajak Anda untuk menelusuri misteri komunikasi antar hewan, menjelajah di mana hewan-hewan memiliki komunikasi yang selama ini kita masih belum memahaminya. Sebuah perjalanan yang menuju pemahaman yang baru mengenai kecerdasan, emosi, dan bahasa tersembunyi di dunia hewan. Dari rasa sekedar ingin tahu, manusia akhirnya mulai meneliti perilaku hewan, bagaimana mereka membangun hubungan, memberikan tanda bahaya, atau menyampaikan emosi tanpa kata. Penelitian ini lahir dari upaya memahami asal-usul dan makna komunikasi antar hewan yang menyingkap pesan yang selama ini tersembunyi di alam. Percayakah kalian bahwa beberapa bulan yang lalu ada suatu berita di salah satu kebun binatang Inggris, yaitu 5 ekor makau menirukan suara manusia hingga memaki para pengunjung. Di lautan biru yang sangat dalam, lumba-lumba bersiul dengan tanda suara yang unik seperti nama pribadinya. Di Afrika, seekor gajah yang berdiri di samping jasad sahabatnya mengelus dengan belalai dan menangis seakan memahami arti kehilangan. Penelitian demi penelitian pun akhirnya mengungkap bahwa di balik setiap gerakan, suara, tatapan memiliki sistem komunikasi yang kompleks, emosional, dan penuh makna. Apabila burung bisa meniru, lumba-lumba memanggil nama, dan gajah bisa berduka seperti manusia, mungkin mereka tidak hanya sekedar bereaksi, tetapi juga memiliki arti yang sangat dalam dan mereka dapat berbicara. Pertanyaannya hari ini bukan lagi mengenai apakah hewan dapat berkomunikasi, melainkan apakah kita sebagai manusia yang sempurna mampu memahami bahasa mereka. Komunikasi memiliki arti yang sangat mendalam dengan berbagai macam makna yang dapat kita pahami. Salah satunya adalah komunikasi merupakan denyut kehidupan di alam ini. Tidak hanya manusia yang dapat berkomunikasi, hewan pun memiliki cara mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Seperti burung yang memberi tanda bahaya lewat kicauannya, serigala yang melolong di malam yang sunyi, dan ikan kecil yang menari sebagai isyarat keselamatan. Panda merah melakukan gerakan ekor dan suara untuk memberitahu sesamanya tentang bahaya di wilayahnya tersebut.
sehingga setiap gerakan maupun panggilan yang dilakukan oleh hewan memiliki pesan yang hanya dipahami oleh spesies mereka. Inilah bahasa kehidupan yang tersembunyi, sederhana namun penuh makna bagi yang mau mendengar. Komunikasi antar hewan tidak hanya memiliki makna sebatas mereka hanya ingin berkomunikasi, tetapi bagaimana cara untuk menjaga keselamatan, bersosialisasi, hingga melakukan reproduksi. Beberapa macam penelitian telah mengungkap arti komunikasi antar hewan. Menurut penelitian Hobelder pada tahun 2025 yang menemukan seorang primatologi telah meneliti seekor simpanse yang mampu menyusun ekspresi wajah yang kompleks menjadi suatu dialog sosial yang menunjukkan kecerdasan emosional dan kedekatan sosial. Selain itu ada Leitao pada tahun 2025 meneliti posperma yang bertukar klik berirama sebagai bahasa yang sosial antar generasi. Dan juga ada seorang peneliti Erb yang juga merupakan primatologi menemukan orang utan menggunakan vokalisasi terstruktur menyerupai pola linguistik yang sederhana, menandakan dasar kemampuan berbahasa telah muncul jauh sebelum adanya manusia modern saat ini. Dari hutan Afrika hingga samudra dalam, bahasa kehidupan terus berbisik pada kita, mengungkapkan kompleksitas komunikasi antar hewan. Di alam yang liar, setiap suara, gerakan, dan sinyal memiliki arti tersendiri. Komunikasi bukan hanya untuk hewan bertahan hidup, tetapi juga mereka melakukan kerja untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti kelinci menggunakan pukulan kaki untuk memberi tanda peringatan, bahkan rusa mengangkat ekor sebagai tanda bahaya. Penelitian telah menunjukkan bahwa komunikasi hewan jauh melampaui dari hanya insting. Bahkan setiap panggilan dan gerakan yang mereka membentuk suatu sistem terorganisasi untuk berbagi pesan, mempererat hubungan, dan memastikan keberlangsungan hidup. Di belahan bumi, makhluk hidup berbicara dengan cara yang berbeda-beda, seperti salah satunya melakukan komunikasi visual. Salah satu hewan yaitu paus di lautan yang dalam bernyanyi dan lumba-lumba bersiul dengan tanda suara unik membentuk sistem yang rumit untuk menghubungkan koloni. Ada komunikasi visual yang ditunjukkan dengan bahasa tubuh seperti burung merak yang memainkan sayap, kucing yang menunduk atau melingkarkan ekor untuk menyampaikan emosi mereka. Selain itu juga terdapat komunikasi kimiawi seperti semut yang meninggalkan feromon dan kucing menandai wilayah dengan air urinnya. Dan ada juga yang berkomunikasi melalui suatu getaran maupun taktik seperti laba-laba yang membaca getaran di jaring, lebah menari memberi arah nektar, dan gajah yang merasakan langkah kawanannya dari jarak jauh. Dari suara, warna, bau, hingga getaran, hewan dapat berbicara dengan bahasanya, logika, dan emosi yang mereka punya sendiri. Setiap suara punya arti, getaran, warna, gerakan menjadi bahasa tak terucap. Pertanyaannya, apakah itu sekedar insting atau komunikasi dengan makna dan kesadaran? Penelitian ini bertujuan memahami cara hewan berbicara dan sejauh mana mereka saling mengerti. Setiap makhluk di bumi memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Burung beo meniru suara kompleks, meerkat memiliki panggilan yang menggambarkan ancaman secara detail. Penelitian ini meninjau kompleksitas komunikasi antar hewan, mempelajari bagaimana suara, gerakan, warna, dan getaran membentuk sistem pesan teratur. Tujuan kami bukan sekedar membandingkan manusia dan hewan, tetapi membuka cara pandang baru terhadap kecerdasan non-manusia. Di balik setiap isyarat, terdapat pola pikir, emosi, dan kesadaran. Bahasa sering dianggap membedakan manusia dari makhluk lain. Namun penelitian ini menunjukkan dunia hewan penuh dengan sinyal, pola,
dan ekspresi bermakna. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana cara hewan berkomunikasi? Apakah melalui suara, gerakan, getaran, atau sinyal halus lain? Bisakah itu disebut bahasa? Apakah hewan saling memahami satu sama lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar eksplorasi kami menyelami hubungan komunikasi dan kesadaran. Kami berangkat dari hipotesis tiap spesies memiliki bentuk komunikasi unik. Di balik suara, gerakan, atau perubahan warna, tersembunyi sistem penyampaian pesan yang teratur dan bermakna. Hipotesis ini menantang pandangan lama. Di balik insting, terdapat proses belajar, ingatan, dan penyesuaian sosial. Komunikasi hewan bukan sekedar sinyal bertahan hidup, tapi refleksi kecerdasan evolusi. Kami berpendapat bahwa komunikasi hewan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ia kompleks, terstruktur, dan sering menyerupai bahasa. Pola komunikasi menunjukkan kemampuan membedakan situasi, mengenali individu lain, dan belajar melalui interaksi sosial. Dari paus hingga primata, bahasa adalah cerminan kecerdasan, manusia maupun non-manusia. Kita bukan satu-satunya makhluk yang berbicara. Kita hanya belum peka mendengarkan. Komunikasi hewan jauh lebih kompleks dari dugaan kita. Badak mengeluarkan suara rendah untuk memanggil kawannya. Ular merasakan getaran tanah sebagai isyarat bahaya. Semua itu sistematis dan bermakna. Mereka berbicara melalui getaran, gerak, dan rasa, membangun jembatan tak kasat mata antara kehidupan dan kesadaran. Kecerdasan bukan hanya milik manusia. Setiap makhluk memiliki caranya sendiri untuk memahami, merespons, dan berbagi dunia yang sama. Untuk memahami bahasa hewan, kami menyelami data, membandingkan penelitian, dan menafsirkan pola gerak, suara, dan isyarat. Metode kajian dan referensi ilmiah menjadi kompas membimbing kita memahami komunikasi tak terdengar namun penuh makna. Kami menelusuri puluhan jurnal internasional dan nasional dengan berbagai pendekatan seperti linguistik dengan mencari pola dan struktur rangkaian suara, isyarat, dan simbol, kemudian etologi dengan menelusuri perilaku alami hewan, konteks komunikasi, dan respons kelompok, dan akhirnya melalui semiotika dengan menafsirkan makna di balik tanda, seperti ular menggetarkan tubuh atau badak menancapkan tanduk. Pendekatan ini menembus batas sains dan makna, di mana melihat komunikasi sebagai ekspresi kehidupan. Sebelumnya, buku-buku membeli pandangan mendalam, Major membahas filosofi bahasa hewan, Kirschenbaum menuliskan tentang sistem informasi universal, Smith menyelami dunia gurita untuk menunjukkan kesadaran berbeda manusia, Safina mengajak melihat hewan sebagai individu, Sibley mengajarkan membaca perilaku burung. Semua karya menegaskan komunikasi hewan sebagai cermin kehidupan yang mengajarkan memahami diri kita sendiri. Sebelumnya, dengan berbagai penelitian internasional telah membuka jendela pemahaman tentang komunikasi hewan. Hobiter dengan dialog visual simpanse yang kompleks, Mine meneliti gabungan vokalisasi dan gerak simpanse, Leitao menyingkap warisan bunyi paus sperma, Herb mengamati vokalisasi orangutan yang terstruktur, Ongstad menyoroti bahwa setiap sinyal hewan memiliki maksud dan makna kontekstual. Sebelumnya, penelitian Indonesia juga menyoroti komunikasi hewan. Hidayati menafsirkan komunikasi hewan melalui zoosemiotika, Novianti meneliti pola komunikasi manusia dan hewan yang saling beririsan, Amrullah mengkaji perilaku hewan di Indonesia, menunjukkan pola sosial mirip manusia, Putri membandingkan simbolisme bahasa manusia dan hewan, dan Salsabila menelusuri literatur bahasa hewan, menunjukkan sistem tanda teratur dan berfungsi sosial. Sebelumnya, ada beberapa yang belum terbit membuka kemungkinan baru. Andreas bersama Sharma dan Gero menyusun alfabet fonetik paus sperma. Y menggunakan AI mengenali pola perilaku hewan. Wang melatih algoritma memahami struktur leksikal suara anjing.
Saing dan Saratosa menciptakan dekoder fluid lumba-lumba, membuka jalan yang penerjemahan komunikasi antar spesies. Marilah kita semua membayangkan saat di dunia ini, saat ada seekor burung beo yang menirukan lagu manusia untuk menyampaikan perasaan, atau meerkat yang mengirim pesan ancaman kompleks dengan panggilannya. Mungkin seekor kuda laut akan merespon irama tertentu sebagai kode yang cukup spesial. Seorang peneliti bernama Safina pada 2015 menekankan kata-kata sedemikian rupa, yaitu memahami bahasa hewan adalah belajar menafsirkan kehidupan dengan cara yang baru, melihat alam sebagai mitra percakapan, bukan hanya sekedar objek. Dengan ini, kita belajar mendengarkan alam, menghargai, dan belajar kehidupan lain yang berbicara dengan caranya sendiri, yaitu hewan. Mereka mungkin tidak dapat berbicara seperti manusia, tetapi setiap makhluk hidup yang diberikan nyawa oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki caranya sendiri untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Saya Julian K. Anderson dengan rekan-rekan saya yang lain, terima kasih atas perhatian Anda. Melalui presentasi kali ini, kami mengharapkan bahwa para penonton dapat mengetahui bahwa hewan juga merupakan makhluk hidup yang dapat berkomunikasi dengan caranya mereka sendiri.